واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في دارين آمين. Sampai halaman 38. Latin halaman 30. Cari seorang ya lah di apa dibatasi lah bila habis belajar sudah dipadahi dulu. Bila habis belajar dibatasi, ditikasi, tulisi sholawat. Malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang menulis sholawat di kitabnya itu. Madama selama tulisan itu ada di kitab tersebut. Itu dikatakan oleh riwayat-riwayat. Para ulama menyebutkan di kitab-kitabnya gitu. Makanya sholawat ada tandanya maksudnya lah. Ada, lihat ya. Ya sampai sinilah. Kalau untuk mentes orang dia tahu ada. Jangan sampai kayak kekanakan dulu. Giliran awak anak majar sampai mana Ustaz ya? Ngarang dengan kekanakan lah. Ustaz ya, sampai di mana aja kita belajar sama lama ya. Kan mau muridnya yang menakuni. Di mana-mana biasanya orang belajar, guru datang, ujar guru apa coba? Kami rancang Ustaz Muhammad Ridho Abdullah itu kan kitab belajar. Kadang salah bawa kitab daripada ngerai pamengan di kitab tuh. Daripada ya. Apa jadi sidin? Setiap kali sidin duduk pertama kali diucapkan aina wasaltum. Aina wasaltum, sampai di mana pelajaran kalian? Karena bila kata ampun mencari wah sampai mana tahuan sidin, oh ini kadang mutalaah di asrama, ini kadang murajaah di kamar, ini kadang buka kitab waktu di kamar. Kenapa? Batas akhirnya dia kadang tahu. Yang lebih parah lagi ya nakuni guru. Mana guru aja kita belajar sama ya ketahuan gak ada perhatian. Tulis sholawat, alhamdulillah malaikat selalu memintakan ampun. Nah itulah. Mana tadi? Halaman 38. Seterusnya ilahan qal, maka siapa yang membaca doa ini selepas dia berwudu pasti akan keluar segala dosanya dari segala anggotanya, dan apa itu dicap kalau tuh aturan dicuap dan dicap aturannya tuh kayaknya. Jadi guru dulu ada tulang dalam kurung ditempel. Bapak nang di luar kurung tuh apa tulisannya? Nang Latin apa tulisannya? Di Bapak di materai dan disigil. Itu nang bahasa Melayu itu. Dan di apa itu? Dicuak. Kenapa maka wow? Melayu itu kan kayak Arab, ada mat lain ngarannya. Sebelum waw fathah mat lain ngarannya. Kedua mau Melayu kayak itu. Bilanya fathah pasti alif kawannya. Dicap kayak itu pada mau cuap. Salah cetak aja kayaknya. Jadi guru dulu melajari bila di kitab itu ada salah ditakliki hingga la'alla shawab kayak itu. Barangkali yang benar adalah dicap dalam kurung disetempel.
Jadi orang yang membaca doa limbah berwudu, doanya sudah disebutkan semalam. Nah, bila membaca itu maksudnya inya yang membaca itu dicap ke atas wudunya dengan cap, maksudnya diterima di sisi Allah. Wudunya itu diterima, bisa tempel apa, wudunya legal itu. Lalu diangkat, nah wudunya tadi diangkat dan diletakkan di bawah arasy. Kayak apa arasy itu? Wallahu a'lam. Kita ada suah melihat, Rasulullah aja yang suah melihat. Jangankan melihat arasy, Allah pun dilihat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa minta sekalipun. Ya, jadi Anda di bawah arasy. Maka senantiasa wudu tadi bertasbih kepada Allah dan ditulis baginya pahala wudu itu sampai ke hari kiamat. Ditulis pahala wudu sampai hari kiamat. Intinya ini gambaran yang mungkin kita ada kawa menggambarkan pakai logika kita, cuma Nabi menggambarkan langkah-langkah ini supaya kita lebih semangat dalam menyempurnakan wudu, lebih semangat dan termotivasi daripada ganjaran-ganjaran pahala, padilan-padilan, agar lebih semangat dalam beribadah. Kalau beribadah gara-gara motivasinya hendak macam-macam yang dijanjikan, itu masih digolongkan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, walaupun ikhlasnya kelas PAUD. Ada sembahyang takutan masuk neraka, ikhlasnya ikhlas PAUD. Ada hendak mabuk gara-gara takutan masuk neraka, berarti kelas PAUD juga ikhlasnya. Tapi kalau karena Allah, nah ini kelasnya sudah kelas tinggi sudah lah. Jadi ada sebagian hamba-hamba Allah itu yang beribadah karena mencari ganjaran, mencari janji positif dari Allah. Ya silahkan, boleh, karena itu yang dijanjikan Allah, ada apa-apa. Asal jangan beribadah gara-gara beribadah misalnya hendak dipuji orang, ada Allah janji akan itu. Yang baca surah Waqiah tiap hari atau tiap malam, yang mengamalkan sholat duha, lam tusibhu faqah, tidak akan fakir, tidak akan melarat, tidak akan miskin hidupnya, dikayakan oleh Allah. Itu Nabi nang ucap. Jadi ketika orang baca Waqiah, ketika mengamalkan sholat duha, tujuannya selain lillahi ta'ala, ini ada maunting supaya ada fakir tadi. Dan itu ada apa-apa, ada apa-apa lah, kan itu janji Allah dari lisan Nabi Muhammad, maka ada apa-apa. Kecuali nang ada dari janjikan oleh Allah, makanya yang kada boleh. Siapa yang membaca surah ini misal, maka hidupnya akan mudah. Lalu kada hendak hendak puji aja. Sedangkan Allah kada ada menjanjikan dia bakal terpuji, ini yang kada boleh. Selama janji-janji itu dari Allah, baik dari Allah langsung dari Al-Quran atau dari hadis qudsi atau dari lisannya Nabi Muhammad pun hakikatnya dari Allah, maka boleh kita beramal gara-gara itu. Nah, berwudu lalu baca doa, maka silahkan mengunting pahala ini, diletakkan pahala wudu tadi di atas di bawah arasy, lalu dia selalu bertasbih. Dalam riwayat lain dia beristighfar kepada si ampun wudu tadi, macam-macam riwayat. Maka silahkan, semuaan hanya motivasi, dan kita kalau mengira kayak apa, maka boleh, silahkanlah. Tapi tetap yang baik itu, andai surga dan neraka tak pernah ada, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik tentang pahala ikhlas ini lah, sebenarnya rumit memang. Ikhlas ilmu paling tinggi, tingkat tinggi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Memang itu yang paling susah.
Kalau ingin bersedekah masih gampang, kalau ingin beramal yang lain masih gampang, tapi kalau ada urusannya ikhlas repot. Dan itu yang diperintah oleh Allah. Ada dulu ulama namanya Ibnu Sabbagh. Ibnu Sabbagh namanya ahli fikih. Ibnu Sabbagh ini yang mengatakan kalau Rasulullah sudah memposting itu, beliau pernah ditanya, hal fit dunya ni'matun akbar minal jannah, a'zamu minal jannah. Apakah di dunia ini ada satu nikmat yang lebih besar daripada surga? Ada. Ibnu Sabbagh pernah ditanya. Suasana ditakoni orang, wahai imam, hal fid dunya ni'matun a'zam minal jannah? Apakah di dunia ini ada suatu nikmat yang lebih besar daripada surga? Apa jawab beliau? Na'am, ajal, ada. Apa itu? Ru'yatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau mencernalah, melihat Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada surga, karena surga tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Surga di sana, Nabi Muhammad di sana. Aku melihat itu. Kenapa? Itu dari situ. Paham? Alhamdulillah. Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Dalam surga aku kada hendak masuk. Pada Habib Ali Al-Habsyi, masyaqani min wasfiha, tidak menggiurkanku untuk masuk ke dalam surga, melainkan satu motivasiku untuk masuk surga. Kenapa? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasihku ada dalam surga, yaitu Nabi Muhammad. Seandainya surga di sini, Nabi Muhammad duduk di sini, aku akan ke sini daripada masuk surga. Paham? Jadi Syekh Ibnu Dabbagh mengatakan, na'am, ajal, iya, ada nikmat yang lebih besar daripada surga, yaitu ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang beliau ini adalah seseorang yang dicap masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sabbagh pernah didatangi malaikat. Dalam riwayat, beliau didatangi malaikat, lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Wahai Ibnu Sabbagh, kau dulunya dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka, tapi Allah ubah posisimu menjadi ahli surga. Jadi Ibnu Sabbagh, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Nah, lalu ujar beliau, ujar malaikat, wahai Ibnu Sabbagh, dulu kenapa Allah catat engkau sebagai penghuni neraka? Karena kayak ini kisahnya jadi malaikat. Dulu waktu ikam hanyar akil balik, umur berapa? Umur 15-an lah. Maaf, pina dirut sedikit. Musim hujan ya lah. Pina ubah suara. Nah, jadi ujar malaikat, wahai Ibnu Sabbagh, dulu kau dicatat sebagai penghuni neraka oleh Allah, dicatat. Kenapa? Karena kau dulu waktu umur awal-awal akil balik, awal-awal hanyar balik, waktu itu mama ikam berjalan arah ke kamar ikam. Ikam ini menyangka dan tahu yakin mama bakal ke kamar ikam dan bakal menyuruh ikam ke pasar bertukar alat perabot sidin. Karena ikam tahu pajang disuruh, lalu ikam pura-pura guring. Siapa nang tujuh kayak itu? Gila nak disuruh pindah bangang kalinya. Iya kan? Pak ni jak perlu datangi rumah ni nyata disuruh cebok banyu sudah. Bahari karena Hitachi, karena apalah, pakai cebok banyu ke sungai kan repot kan? Atau pakai mesin ngedadan yang dragon guplak tuh kan ada garing setengah bulan gara-gara banyu 2 ember. Atau dari sumur, jadi tahu hendak disuruh rumah daripada disuruh mama, baik pura-pura guring, pura-pura guring. Buka lawang, oh guring, saya utuh konilale ya.
sedekah jadi uzur. Padahal pura-pura. Gara-gara itu dicatat oleh Allah masuk neraka ini Ibnu Sabbagh nih. Ayo pian, apalagi nang menampiling kuitan, apalagi nang di kiau ada mendengar gara-gara Android itu banyak zaman ini manusia udah heran-heran kuitan. Naudzubillah lah, angkat bala Allah dari itu di majelis kita bertahan ada dana macam itu lawan kuitan. Amin. Ada bakal ada insyaallah. Jangan sampai apa katanya maulah kuitan kada sanang gitu. Walaupun ini pura-pura guring aja nih, pura-pura guring ya. Nah lalu ujar Ibnu Sabbagh, gara-gara itulah gara-gara itu ikam dicatat Allah masuk sebagai penghuni neraka. Beberapa puluh tahun ikam dicatat kayak itu. Lalu kenapa ujar Ibnu Sabbagh maka ditulis aku jadi penghuni surga padahal dahulu jadi penghuni neraka? Ujar malaikat, karena di setiap ibadahmu Allah melihat ibadahmu full ikhlas karena Allah. Artinya walaupun gara-gara apa ada beribadah hanya karena Allah. Jakainya tahu tuh walaupun aku di neraka bodoh amat, masuk neraka kah, masuk surga kah, yang penting aku dicipta untuk beribadah kepada Allah. Memasukkan Allah orang taat ke dalam surga atau ke dalam neraka itu sebatas mungkin bagi Allah, bukan suatu kewajiban. Bukan hal yang wajib bagi Allah memasukkan orang yang taat ke dalam surga, dan memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga itu bukan hal yang wajib. Jaizat aja itu, mungkinat aja dalam ilmu kaidah, ilmu tauhid memandangkan itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang kada wajib bagi Allah. Nah dari situ kita paham Ibnu Sabbagh ketika ditulis penghuni neraka dosanya hanya gara-gara bapadah guring supaya ada disuruh mama. Masuk surga ditulis gara-garanya beribadah ikhlas. Paham ya lah? Jadi termasuk ikhlas juga beribadah, hendak pahala dan hendak janji-janji positif dari Allah. Maka silahkan, tapi tetap yang baik, kada usah maunting ini dan itu. Yang penting itu kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Apa yang disuruh gawi, tahu kadakah pahalanya, kada usah mencari itunya, kada usah lah. Kalau misalnya belum menggawi ini pahalanya itu, ya kada usah. Selama itu perintah Allah ya gawi. Kada usah mencari padilat, kada usah mencari keutamaan, karena keutamaan dan padilat toh sendirinya akan datang walaupun tanpa kita minta. Bahkan mungkin lebih daripada yang dijanjikan, karena Allah yu'ti may yasha bighairi hisab. Iyalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah beri kita macam itu hati ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Laisa li minal jinani wan nari haddu. Ada la abtaghi bihubbi badila. Ada sufiyah, sufi perempuan wanita ngarannya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika beribadah dia ditanya apa tujuannya, bukan hendak masuk surga, bukan hendak masuk neraka, hanya demi mendapatkan cintanya Allah. Walaupun peribahasa masuk neraka, yang penting Allah cinta, ada apa-apa. Masa iya Allah mencintai Allah masuk neraka, ada yang akal. Walaupun kada wajib. Nah itu motivasi lah, boleh silahkan. Alhamdulillah. Bagaimana dari pahalanya diletakkan dari riwayatnya selalu beristighfar. Di sini ada juga bertasbih kepada Allah dan ditulis baginya pahala wudu sampai ke hari kiamat. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Maksudnya bila berwudu ini jangan digawi. Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwudu. Ini berwudu sudah, lalu diambilnya
apalagi kamu kawan gitu ya, ada boleh bohong, ada boleh, apalagi melap, makruh hukumnya ya, bukan haram tapi makruh. Amun kawa kada usah, amun kawa jangan digawi, kecuali misal bila di dia makan misal padih, misal sangkadi, misal ada kayap ya di tangan misal, bis berwudu keringitan padih misal, ya sudah dilap pakai tisu, ambil tisu kayak itu. Tapi ingat, ketika kita mau harus membuang juga, mengibasahkan, niat jangan menentengkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad. Jangan mentengkan sunnah. Tetap hati kita tuh menjerit, hati kita ada setuju lawan apa yang kita gawe. Cuman ini oleh karena terpaksa. Misal padih tadi kayak itu kan, padih pada kayak tuh ada lagi sudah hidup di dunia nih. Oleh itu paribahasa kita sudah sampai di Pulau Jawa tuh ada itu padih pada kayak tuh. Yalah, jangan memercikakan untuk mengibas-ibasakan. Jangan. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Menamparkan banyu tuh diambil, pok, dikibas kayak itu adalah ini diambilnya banyu, lalu apa? Kada bagamat kayak itu, kada dibuangnya mulanya, pus kayak itu, banyu itu ditampakkan gitu, dan ke kepala, mata apa? Ke muka dan ke kepala sama aja. Begamat maksudnya supaya jangan mencuprat kemana-mana banyu itu, apalagi nung wudu bertetai lawan kawannya was-wasan pula, ada mau talahnya wudu, jangan begamat. Yang ketiga, bercakap-cakap. Sudah rancaklah kita bahas, bila berwudu jangan bepander kecuali penting. Awas tuh ada ular, nah boleh, ada apa-apa, ada makruh dalam artian. Awas tuh ada kalajengking, gitu. Awas tuh ada lalat, nah itu lain, itu benang lalat bilang nggak ada apa-apa, itu apa ya, jangan lah, kecuali darurat. Darurat silahkan, jangan berpandar-pandar, sama kayak di dalam WC jangan berpandar-pandar, makruh hukumnya. Bagi berwudu jangan berpandar-pandar. Wudu kan baca doanya kan banyak, semalam dilajari sudah. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Basuh kepala, Allahumma harrim sya'ri wa jasadi 'ala an-nar. Basuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Basuh betis dan seterusnya. Itu yang dibaca, jangan berpendek. Ini wudunya orang yang menyempurnakan wudu, dan ini bagus dianjurkan. Seterusnya, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, makruh hukumnya. Di sini jadi hendaklah engkau meninggalkan, artinya nih dimakruhkan, tapi bukan diharamkan. Makruh wudu lebih dari 3. Kenapa? Nabi kita cuma menggawi, walaupun itu apa dalam artian kada haram gitu. Kenapa? Karena boros. Hukumnya boros, israf, pemborosan air. Karena di Makkah dahulu zaman Nabi banyu itu sedikit. Zaman ini banyu banyak, apalagi di Ampah ada kekurangan banyak. Tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena israf tadi, melajarkan orang boros. Tapi boleh. Kita dilajari hemat kayak itu, tapi bukan berarti pelit kan. Hemat tuh bukan pelit. Jadi membasuh lebih dari 3 jangan. Sekali-sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali sunnah, 4 kali makruh hukumnya.
walaupun banyunya banyak. Saking kita tuh disuruh menyadikiti memakai banyu gitu. Nah, modelnya itu bila sampai 4 kali atau 5 kali itu dianggap israf, boros, dan itu dibenci oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Kan boleh mubadzir. Innallaha kariha salasatan. Di antaranya Allah membenci, sangat benci dengan 3 perkara. Di antara yang 3, idha'atul mal, membuang-buang harta. Banyu itu termasuk harta juga, karena banyu itu mahal. Banyu itu harta tak ternilai sebujurnya. Larang. Ayo pian hidup kada banyu, dah 20 hari dah kada banyu. Ada orang beisian banyu, misal sekolah karena nukar pian, satu ember 200.000 tak tukar, udah betah, ada betah. Makanya Allah muat. Walaupun ada, tetap dituntut hemat. Walau minal bahril kabirib tarofa, sekalipun kau wudu di lautan sekalipun. Itu ya Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Sofwatus Zubat. Makruh hukumnya, makruh min haitsu asrafa walau minal bahril kabiril tarofa. Antara makruh wudu adalah israf, berlebihan memakai air sekalipun kau wudunya di lautan, kalau boleh. Dan kelima, seterusnya dihindari juga lamun kawan menggunakan air tanpa ada hajat. Ini sama aku kurang lebih juga menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata hanya was-was jua. Nah, ini perkaranya unik, antik lah kalau sudah was-was. Dan syaitan yang mengganggu orang sedang berwudu ini namanya walhan. Udah ada bangaran walhan di majelis nih. Walhan. Walhan itu ngaran syaitan. Ini nih kitab ngarannya Bidayatul Hidayah. Ada di sini syarahnya ini nih, komentar tentang kitab ini ngarannya Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah. Dan itu dibaca di majelis ibu-ibu di rumah kami, dibaca melanjutkan syarahnya ini. Nah, di situ disambat ada itu kan karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di situ ada riwayat yang menyebutkan syaitan itu punya prajurit. Karena memang syaitan itu gawiannya hendak menyesatkan manusia. Demi kebesaranmu ya Allah, wa jalalik la ughwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan manusia itu semua, illa, kecuali yang ada sesat hamba-hamba Allah yang ikhlas, ada bakal kena dia. Nah, gawian iblis ini hendak balas dendam lawan Nabi Adam, balas dendam lawan anak cucunya Adam, supaya kayak pacarannya anak cucu Adam mengawaninya dalam neraka, lalu diganggunya dengan beberapa gangguan yang super top, super keren, lalu dipasanginya anak buahnya, diutusnya prajurit-prajuritnya yang sudah dilatih oleh iblis namanya syaitan, dan macam-macam gangguannya. Di situ disambat kurang lebih ada 9 iblis yang disebar, 9 syaitan yang disebar oleh iblis. Iblis itu kan abahnya setan kan, datuknya. Nah, lalu prajuritnya ini yang berngaran syaitan. Syaitan ini namanya beda-beda. Di sini disambat orang nang berwudu, lalu wudunya was-was, itu berarti diganggu oleh walhan katanya. Ini syaitan yang mengganggu orang waktu wudu. Ada lagi syaitan yang ganggu orang di pasar, ngarannya siapa? Nalajing ujung-ujung di pasar.
Siapa? Ada setannya lah, ada walhan, ada zalanbur namanya, ada dasim namanya, ada lagi namanya keringat dengarnya, ada 9 gitu. Jadi setiap tempat-tempat yang strategis di situ kawannya diganggunya. Setan, orang lagi sembahyang ada yang ganggu, ada waktu di pasar ada yang ganggu, jadi kan tipu-tipu aja keropak, ada yang bagus-bagus kepada ini modalnya sini aja keropak, padahal berdosa. Kenapa ya berdosa sedikit jadinya? Itu modelnya lah diganggu-ganggunya sehingga orang was-was, sehingga orang menipu, sehingga orang berkelahi, sehingga orang macam-macam. Dan si was-was ini berarti diganggu oleh walhan. Nah, biasanya orang yang was-was ini ngalihnya wudu harus 10 kali lu mengibas banyu tuh, buang-buang kayaknya. Imam Ghazali mengatakan orang yang was-was itu lijahalatihi, itu karena kejahilannya aja sebetulnya. Kalau sudah was-wasnya parah, niat berdahulu. Ada karena was-was parah di sini? Ada. Model banyak itu kan mau kena udah ya, ini bodoh nih. Basak pulang, kikih pulang, banyak kikih. Habis wudu pulang, ya. Oh kadang mau asal luput aja niat. Lapas pulang banyak ini. Untunglah mun di kolam, mun di keran kan banyak banyak terbuang. Nih makanya kada boleh nih di apa namanya? Dijauhi. Nah, si was-was bilanya dasar was-was juga niat berdahulu. Dan ini dibolehkan bagi si was-was. Boleh khusus untuk si was-was. Jadi agama itu fleksibel sebujurnya. Kadang hukum mati bapak paksaan. Harus ke itu kada. Manusia tuh beda-beda tingkat keimanannya, tingkat apa namanya, kesemangatannya dalam beribadah. Kadang tingkat keikhlasannya beda. Kita lawan orang dahulu jangan disamakan. Amal ibadah kita lawan orang dulu, oh jauh banget tabu lirit kita. Padahal ibadahnya sama, beritanya sama, cuman prakteknya kita beda, ada kawah. Karena itulah fikih ya, fikih. Tergantung illah, tergantung alasan. Al-hukum yaduru ma'al illah, tergantung alasannya. Jadi kada kawah mesti kayak itu, kada kawah. Nih, amun si was-was harus berniat nang kayak kita. Waktu air menyentuh salah satu bagian dari wajah, disitulah meletakkan niat. Itu bagi nang sehat. Bagi nang walhan kada mau membisiki. Tapi si menwalhannya membisiki kada kawah. Jadi ini si was-was suruh niat berdahulu sahaja wudu untuk mengangkatkan atau menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Beres, tambahin lagi 2 kali. Di mana ada was-wasnya lagi mereka itu? Ada lagi lah. Sembahyang, nah, itu juga ada juga iblisnya namanya mengganggunya. Ada yang mengganggu syaitan waktu orang muslim sholat, jadi diganggunya. Nah, ada bagi si was-was niat berdahulu silahkan. Ama itulah, jadi jangan buang-buang banyak. Kalaupun ini was-was, misal suruh niat berdahulu, Jadi di mana ngalihnya Islam tuh? Makanya jadi Imam Ghazali wajar li jahalatihi, orang yang was-was itu karena kebodohannya aja sebetulnya. Ya terusnya berwudu dengan air musyammas ya, yang terkena panas matahari dan di negeri panas pula. Itulah menjadi pemimpin. Berwudu dengan air musyammas. Musyammas itu dari kata-kata syamsun artinya matahari. Anta syamsun, kau bagaikan matahari bersinar wahai Rasulullah. Cahayamu lebih bersinar daripada matahari. Syamsun, matahari itu panas.
musyammas yang terkena sinar matahari. Dan syaratnya lagi di negeri panas pula. Kalau di Indonesia negerinya kada panas, negeri kita tropis. Berarti kalau ada banyu misal di drum, banyu di drumnya berpanas seharian, bolehlah wudu di situ. Makruhkah? Ada. Kenapa? Makanya karena matahari, makanya terjamur seharian, makanya panas jar di sini terkena panas matahari. Syarat yang kedua kada masuk, yaitu di negeri panas pula. Kalau dalam kitabnya di kutrin har, ayatawadda'a bima'in musyammasin fi qutrin harrin, gitu kata-kata ibaratnya. Berwudu dengan wadah yang tersinari matahari, lalu wadahnya itu berada di bejana yang terbuat dari besi dan semisalnya, lalu berada di qutrin har. Qutrin itu kota, daerah. Kita ini kan tropis kan, kada panas. Sepanas-panasnya wadah kita kada kayak di timur sana juga. Timur tengah panas. Kalau udah panas ya panas. Nong suah merasa. Timur tengah merasa itu dingin, panas itu. Di kita kada ada. Coba tes pian ke mana nong dingin, Malang dingin. Tapi kalau musim panas kada juga nong terlalu panas ya. Itu. Maka daerah kita kada apa-apa. Seterusnya berwudu dengan menggunakan tempat air dari tembaga. Itu boleh. Tembaga. Nah, aman itu ya plastik, gumbang, tanah itu bagus. Terus dan tembaga itu ada apanya itu model. Ya pokoknya ada zat-zat yang kurang bagus lah. Walaupun Rasulullah itu kada suah meneliti, Nabi itu langsung wahyu sebetulnya dari Allah. Ada suah meneliti. Panci dijilat oleh anjing wajib dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya menggunakan air yang bercampur lawan tanah. Itu siapa yang menyuruh? Nabi Muhammad. Nabi kedua memeriksa kenapa harus pakai tanah. Nabi kedua mentes riset tentang itu. Kedua 14 abad kemudian orang-orang yang profesor meneliti akhirnya ditemukan kenapa pakai tanah, karena satu-satunya yang dapat menghilangkan optimal bakteri yang ada di liur anjing dan babi atau di keringat babi dan anjing hanyalah tanah. Maka tanah satu-satunya yang dapat sempurna membersihkan bakteri bekas anjing dan babi. Makanya Islam menyuruh dengan tanah. Kada lawan sunlight membasuh bekas anjing, kada lawan tanah dulu 7 kali, salah satunya lawan air bercampur lawan tanah. Bang itu hanya sunlight. Amun di Sungai Ampah langsung suluk 7 kali itu beres. Sungainya kayak jas jus kayak kopi mik dahulu sudah. Ada uyuh mencampuri tanah lagi ya. Banyak banget antibakterinya tuh. Jadi bakteri anjing yang dihilangkannya lah. Apalagi bakteri biasa. Nah, berarti hendak sehat bercampur rancak-rancak ke Sungai Ampah tuh. Well gitu tanah. Maka yang 7 ini hukumnya makruh ketika berwudu. Jadi yang 7 itu hukumnya makruh digawi saat kita berwudu. Nah, jadi mudah-mudahan nih kalau menghindari lah waktu berwudu ngarancak tuh tegawi apa? Bapander. Tuh bisa tegawi. Amun nang 4 kali misal berwudu rasa jarang-jarang ya lah. Bisa jarang-jarang, bisa juga mengibasakan tadi rasa kayak apa ya ambil wah kena kawan gitu. Itu bisa, apalagi bergegayaan sambil mau toh. Padahal itu bagus tuh guguran bajunya, guguran juga dosanya.
Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah sehingga kawak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, terutama masalah sunnah-sunnah dalam berwudu dan menghindari makruh-makruh dalam berwudu. Cukup aja sampai situ. Ini pertanyaan banyak banget. Ini tak agak dibapol semalam gini betuyung masih nah. Ya lah. Ustadz mau tanya, monggo, apakah uang zakat diberikan ke masjid atau majelis termasuk juga amal jariah? Terima kasih. Duit zakat dijulung ke masjid atau ke majelis kada sah. Kada sah. Kenapa maka ke masjid menjulung duit zakat? Kenapa menjulung zakat ke majelis atau ke masjid? Kada masuk lah. Ini bagus pertanyaan ya, karena ada sebagian orang menjulung duit zakat itu ke masjid atau ke mana, misal ke majelis atau ke mana lagi Pak, pondok misalnya. Kada sah karena di dalam Al-Qur'an ada disebutkan asnafut thamaniyah, itu kadada masjid, majelis, pesantren, kadada yatim, kadada janda pun kadada. Iyalah. Jadi kalau berzakat dijulung ke masjid dan ke majelis sama dengan zakatnya kada tepat sasaran dan kada sah. Karena masjid kada boleh menerima zakat karena inya kada termasuk di dalam firman Allah. Apa firman Allahnya? Fasad awal ya. Ayat zakat. Innamas shadaqat lil fuqara. Biasanya orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina alaiha, amil, apa lagi Ustaz? Wal gharimin, gharim, wal muallafah qulubuhum, muallaf, wabnus sabil, apa lagi Ustaz? Alihnya lah lawan Quran tuh. Fakir, miskin, amil, gharim, ini orang yang berhutang kesan perlu orang banyak. Apa lagi? Ibnu sabil, fi sabilillah, riqab, syuting lagi apa? Mu'allaf qulubuhum. Kada ada masjid, majelis, apalagi janda, anak yatim, ora ono iku. Ada. Ada orang beri zakat kesan janda, ada. Beri zakat kesan anak yatim, ora ono anak yatim. Kada boleh. Kamu anak yatimnya sugih ayo. Sugih pada awak. Ini anak yatim, abahnya sugih, anak bos batu bara nih anak yatim. Ada anak yatim, abahnya bos batu bara lalu meninggal. Nih si anak yatim umurnya 9 tahun dapat zakat lainnya. Ada dapat. Anak yatim itu ada di Quran. Jadi cuma cukup 8 golongan itu cari nang 8 tuh. Cari nang 8 tuh. Cuman namun hendak juga pakai hilah bisa, cuman kayak hilah yang bagusnya tuh kada bahi hilahan gitu kan. Ada kan kita pakai hilah biasanya ngiyo orang ya waktu tahun ini nak berzakat, zakatnya misal 50 juta lalu kukiau kena orang nang mustahik siko, lalu ini bertaklid dengan orang yang membolehkan, lalu dijulung yang dasar seikong orang golongan aja, dan itu sudah diperbolehkan menurut satu pendapat. Nah lalu inya yang jadi hilah inilah yang memberi menjulung ke orang lain, bukan atas nama zakat. Jadi nang berzakat ini kada dapat amal jariah, nang dapat amal jariah orang nang kita kiau tadi, orang kita kiau. Paham ya kalau kita hendak berzakat di kiau seikong orang, lalu kiau misal Ustaz seikong, Ustaz sini ini pun berzakat Ustaz, ini aku bertaklid sudah, apa sudah, ini sudah terimakan Ustaz. Diterima oleh Ustaz zakatnya, berarti duit 50 juta ini
sudah ulun keluarkan sebagai bentuk zakat untuk satu orang ini beliau. Nah, lalu Ustaz dapat duit 50 juta. Dapat duit 50 juta. Nah, duit 50 juta itu apa salah Ustaz lagi nak diapain? Nak dijulung Ustaz lawan bininya 50 juta. Nah, menyangka duit 50 juta. Mana dapat ya? Orang banyak kan lo nak uji sedikit. Itu boleh. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan zakatnya. Kalau langsung ke masjid ada boleh, langsung ke majelis ada boleh, atau hendak nyaman cari mustahik sekong. Siapa mustahik? Mu'allaf misal, kia mu'allaf sekong. Aku nak berikan zakat. Alhamdulillah, makasih Pak Haji ya. Tapi kayak inilah, aku minta bantuannya. Aku berikan zakat kena 5 juta. Zakatku nih, aku berikan 5 juta. Gasan ikam kena ambil 5 juta aja. Gasan masjid 45. Jadi aku julung kena 50. Terima kan 50. Cuman tolong benar kena julung akan ke masjid 45 juta. Dia mu'alaf nih raja kiko ini. Bilanya hianat berarti dosa. Dosa. Sama ya kayak orang bahasa Sanda. Itu kalah semalam akadnya. Udah boleh nyanda mana dipakai. Hendak tukari. Hendak tukari. Jadi orang jual putus. Jadi bila hendak tukari tapi berjanji di luar akad tapi. Kena lah bila aku berduit pulang aku tukari pulang saya itu oke. Terus sianya datang berduit nak nukari kurangnya ada akun berarti berdosa berarti. Jadi cari ya orangnya. Nampina jujur, nampina kawan dipercaya kayak itu adalah sebujurnya aku nih hendak berzakat. Nah, lalu kawan lah yang menolongi misal aku julung 50 juta wadahmu kamu kena 5 juta diambil aku memberikan 5 juta aja sebujurnya cuma hendak 45 ke masjid sana lalu aku julung 50. Jadi aku memberikan zakat 50 juta tapi tolong benar kena beri masjid ke 45 juta pun kadang hilah tuh. Mungkin hendak kayak itu ya terserah ya. Abdulnya dibagi salam. Zakat itu ada jariah lagi lah. Zakat itu kewajiban. Jariah itu pahala sunnah itu jariah. Kalau kewajiban kan ada jariahnya lagi sudah. Kewajiban. Ustaz pergi ke majelis apa ya? Pergi ke majelis untuk ilmu mendengarkan guru berbicara sambil baca salawat atau zikir, apakah kita dapat pahala berlipat ganda? Wah mantap ini. Untung gak ada kehabsian sesekali dia. Aduh. Kawan ulun dulu waktu belajar mengikuti tasbih diambil, ditarik tasbihnya, hambur tasbihnya. Jadi sidin apa juga menjadi guru. Ini contoh jangan lagi ditiru. Cukup sekali ini aja aku memakai kata tasbih. Bukan kamu. Afdal mana tolakul ilm sama ibadah yang lain? Ada. Masyi yasurru qalban Nabi. Ada yang lebih membahagiakan hati Nabi Muhammad daripada belajar dan menyebarkan ilmu tersebut. Kita sudah belajar, lalu dapat ilmu, lalu kita bagi-bagi, baik lewat handphone, di-share, atau lawan keluarga di rumah. Nah, semalam aku belajar, udah guru kata boleh, yuk jangan lagi kita gini. Dulu ya sudah. Iyalah, wajar manusia itu salah karena belum tahu, wajar. Itu menyebarkan kanannya, menuduhi keluarga, menuduhi kekawalan, menasehati lah bahasanya itu kan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ulaika, mereka itulah yang dikatakan oleh Al-Qur'an orang-orang yang tidak rugi gitu. Selain orang nakal itu rugi. Jadi kada usah berzikir, kada usah bersalawat, kada usah berhabsian, apalagi rahat belajaran. Bila rahat belajaran cukup 2 buting yang digawe. Emang kami disarankan oleh guru dulu, waktu guru menerangkan lihati muha guru, banyak padilat di situ. Waktu guru baca kitab, kalau kitanya bisi kitab, lihati kitab, karena melihat kitab ulama itu di situ fihin nur dari ulama.
Imam Al-Haddad memuji kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Ini kitab nampian ikuti ini ampun Imam Al-Ghazali. Apa ujar Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Fihin Nur, ada dalam kitab suruh baca betul. Apa? Syarah Ainiyah. Nah, itu Syarah Ainiyah karangan Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Imam Haddad. Itu beliau menukil perkataan gurunya, kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali Fihin Nur, di situ ada cahaya yang Allah berikan. Jadi ketika kita melihat kitabnya Imam Ghazali, hanya melihat saja, baca lagi, melihat saja sudah mendapatkan cahaya yang Allah berikan dari wasilah keikhlasan ulama-ulama terdahulu dalam mengarang kitab untuk umat Nabi Muhammad. Sudah itu aja nang digawi. Bila guru menerangkan, lihat semua guru. Bila guru membaca kitab, bilanya kita berkitab, ya lihat di kitabnya. Dua itu aja nang digawi. Jangan bertasbih. Karena salah paham ya, bahaya, ayalah. Jadi jangan sampai kita nang duduk beristilah aja belajar, duduk beristilah, guru menjelaskan kita lihati, guru melihat kitab kita baca lihati. Enggak itu gitu belum tentu dapat, apalagi sambil lincaan. Tasbih misal, tasbih ini sandaran pulang. Iyalah. Hari pertama ulun majar dulu di Darul Habib sudah ditampilin Abuya gara-gara bersandar. Ulun tuh majar bersandar, Abuya lewat hari pertama, awal marwah nih, hari pertama ulun majar, sekolah di situ, lulus, diwisuda, disuruh khidmah. Ujar Abuya, majar mereka. Nah Abuya, sami'na wa ata'na, kami taat perintahmu. Ya sudah, belajar, diberi jadwal pak mengajar anak-anak. Ini jadwal mereka, hari ini 2-3 pak, misalnya esok berapalah, surah Abuya. Hari pertama gaya bawa paikat 2 kayak batosai, ajang balas dendam dia. Dulu aku dipukuli dulu, aku mukulikan akan gua karena tahu Habib pukul pokoknya, karena nama nyuruh Habib juga Abuya. Ajar Abuya di pondok ada Habib, semua anak Abuya. Ayo Habib kanang ada kanang anak wali, kanang cucu wali, kan semuaan di sini anakku, ngaran anakku anak wapai kasar aku. Bilang ada rela buling sana, aku kan perlu murid. Nah, gitu. Kejam tapi tegas. Bukan kejam sih. Intinya melajari disiplin. Wah, sandal bersandal. Betul saya lagi majar. Tapi sambil bersandal. Abunya lalu dikawai aku ya. Walat. Berdiri sampai di luar, ditarik abunya talinya. Kayak narik kambing. Tapi kada kelihatan lagi oleh kakak-kakak. Abuya jaga etika masih di situ. Kakak-kakak di kelas, ulun keluar, ditarik di telinga, dibawa ke hingga taman. Kada lagi orang melihat. Ucapan pertama kali keluar dari mulut Abuya apa? La tastanid fiddas. Yang ngajar jangan nyender. Padahal majar tuh. Saking sibuk melajari kami adab. Itu. Makanya sampai ini kan bersandaran, pernah nyawa barangnya sandarannya. Aduh. Adab aja bang lah, ada juga dosa, ada adab. Tapi ingat, al-adab fawqal ilm. Hendak melihat orang tua mulia adanya lihat adabnya. Oh, ilmunya hantu gitu ilmu. Iblis alim, tapi kada adab, disuruh sujud kada mau. Yalah. Bukan masalah anak khairun, bukan masalah aku lebih baik, aku kada. Coba lihat manil amir, siapa yang memerintah? Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh Allah kada maksi, apalagi kira-kira dosa yang paling jahat daripada itu. Disuruh Allah ta'ala sujud kada mau. Bukan masalah iblis lebih mulia, masalahnya lebih menjurus kepada siapa yang memerintahkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan Allah kada bahadapnya, apalagi lawan orang lain. Gitu. Jadilah mohon maaf ya, mohonnya ada tapi kada ada kita insyaallah. Kada usah bertasbih lagi, kena ambil belajaran. Mungkin ini betakun bagus lah, bukan berarti sidin manggawi ada, cuman betakun. Kalau misal boleh nyaman bawa tasbih ya ada. Itu maksudnya. Ya alhamdulillah, tambah ilmu kita ya.
itu bertasbih. Dan bertasbih dia baca apa gerak? Sholawat, baca zikir, baca tahlil. Lebih afdal belajar pokoknya, karena yang lebih afdal. Walaupun sambil baca Quran. Hal yanfa'ul Quran ma'al jahalah, hal yanfa'ul azkar ma'al jahalah. Apakah manfaat Quran, apakah manfaat zikir kalau disertai dengan kebodohan? Wala abdun ala alimun apa la faqihun wahidun wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Satu orang alim lebih berat bagi iblis menggodanya daripada 1000 orang yang ahli taat kepada Allah tapi tanpa ilmu. Jadi yang baik itu ya berilmu ya beramal. Alhamdulillah. Bagus tadi pertanyaan tuh. Seterusnya sebenarnya mengupil nih dan menyentuh tahi cicak termasuk pembatal wudhu. Kada sembahyang kita sambil kayak itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu dilihatinya pulang. Gana juga jadinya banda nih. Dilihatnya apa? Alhamdulillah. Ngupil kada apa? Kada batal wudhu. Menjapai tahi cacak kada batal juga wudhu. Cuman kalau tahi cacaknya basah berarti bawa najis. Kalau upil tuh kada najis karena itu ya kat hidung aja. Ya lah, kat hidung aja. Ada apa-apa gitu. Tapi kalau tahi cicak itu najis. Kalau tercapai, kalau tahi cicaknya hanyar diproduksi berarti masih basah tuh. Nah berarti bernajis. Bukan masalah batal wudhunya, sembahyangnya yang batal. Karena sembahyang bawa najis. Jadi bila saat sembahyang tercapai tahi cacak nang basah atau rahat tahiyat awal, dihirainya di kuku sini. Ini di kuku ada tahi cacak. Cacak nih mengulang-ulang. Batal sembahyangnya. Kenapa? Karena bawa najis. Tapi wudhunya kada batal, cukup dibasuh, sudah bersih yakin dengan air yang suci dan mensucikan, sembahyang basah, kada wudhu lagi. Karena wudhu kada batal dengan menyentuh tahi cacak. Jangan menjepai, menanggung tahi cacak yang kada batal wudhu. Yalah. Bolehkah satu kali siwak dipakai dalam beberapa kali sholat? Misal pada sholat Jumat sekali bersiwak, biasanya semuaan sembahyang misal hari Jumat bersiwaknya di rumah aja. Bersiwak pian tidak ada di lokal itu. Siwak itu ada siwak lagi jangan kabar. Ada apa? Nah, gratis siwak. Gratis Pak. Belum dapat lah. Nah, jadi misal sembahyang Jumat hanya bersiwak, krek, hendak tulak bersiwak, krek. Supan membawa siwak ke masjid. Bahwa ibadah supan, karena supan itu orang maksiat, hanya supan, namun taat kan bahasa supan, dan niat dalam hati dakwah, niat dalam hati menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu artinya membahagiakan hati Rasulullah. Mbah bersiwak, lalu ya sembahyang qabliyah, timbah qabliyah, lalu sembahyang Jumat, ada bersiwakan lagi. Sudah tadi bersiwaknya, kena mbah itu ba'diyah pulang, ada bersiwakan lagi. Sudah dia tadi bersiwak, ada. Jadi siwak itu perintahnya inda kulli sholatin, wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Jadi pertanyaannya ini jawabannya adalah setiap kali hendak sembahyang maka disunnahkan bersiwak. Tarawih misal 20 rakaat, witir 3 rakaat, isya 4 rakaat, qabliyah ba'diyah 2 misal, banyak mana tuh rakaatnya. Setiap kali hendak takbiratul ihram bersiwak pula. Bersiwak. Kenapa? Karena kayak itu hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak
inda kulli shalah. Di riwayat lain inda kulli wudu. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka umatku akan kuperintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Nah, dari situ kita tahu tuh, setiap kali hendak sembahyang inda kulli shalah, itu kata-katanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa hukumnya salat yang tidak persis menghadap kiblat? Apakah salatnya tidak diterima? Tidak persis menghadap kiblat ini maksudnya kayak apa? Jangan ragu lah, belum menghadap belah kada. Ayo, kada mau antong tengah-tengah. Menghadap kada, ini jangan menghadap kada juga kada mau. Yakin, harus yakin kita menghadap kiblat. Kita yakin, biar paribahasa aslinya salah. Di tengah hutan belantara ada tahu kiblat kemana? Ujar Imam Ghazali, istafti qalbak, tanya hatimu kiblat itu kemana? Menggunakan mataharinya ada hari muru, hari hujan pulang, ada tahu arah, kompas kada ada, apa kada ada. Hendak sembahyang kayak apa menghadap kiblatnya mana? Aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Terserah kalau sudah kayak itu, di mana aja lagi, yang penting ijtihad, istafti qalbak. Di mana kita, aku yakin arah ke sana kiblatku, ya sudah sembahyang arah ke sana. Padahal kalau dilihat mulai map dari atas, misal dari satelit, jauh benar melenceng. Tapi itulah sudah keyakinannya, yakin 100% kiblat ke situ, dan kada ada petunjuk lain selain hatinya. Itu yakin berarti sah. Tapi kalau kita berdiam di kayak tempat kita wayah ini, itu kiblat nyaman aja mencari, ada kompas dan ada alat-alat yang lain untuk mengukur arah kiblat. Jadi kalau sekiranya yakin menghadap kiblat, maka ya sah. Kalau kada menghadap ya kada. Disuruhnya belawas kita nih. Karena iklan yang di luar yang bina kehujanan. Banyak mana pertanyaannya? Tentang gratis dia ketakut. Ya. Ini dia di rumah sakit jadi duit benar. Sekali konsultasi 83.000. Aku nih dokter aja taringa aku nih rasa sakit mulai semalam kamu. Sini dokter aku. Kenapa gerak? Oh, karena betakun dia. Bergerak. Itu ujung-ujungnya 5 menit berbender dipadaninya, lalu diberinya resep yang nukar, tindakannya bayar, konsultasinya ada gratis. Ya, padahal urusan dunia aja tuh, ini heran nih, gratis ya. Bagaimana misal ada perempuan yang bercadar tapi tidak pakai kaos kaki, ini sudah dibahas di Binian, maaf ini khusus di Binian karena lelaki yang kadang-kadang bercadar ya. Di Binian yang bercadar tapi kada pakai kaos kaki, kalau inya keluar rumah dan kelihatan oleh ajnabi, maka ya kada boleh. Karena kalau kada berkaos kaki otomatis batisnya kelihatan, kecuali ya bajunya panjang. Tapi kada mungkin pulang berpairan misalnya aspal baju. Ya. Ramai pertanyaannya lah. Kadang ada bibini yang berpakai cadar tapi batisnya ada di kaos kaki. Itu nang kayak lelakian pakai baju tapi gak ada bahasa lawar. Itu sama tuh. Baju aja tapi gak bahasa lawar. Baik bahasa lawar marahnya ada baju. Baik bakaos kaki marahnya ada bercadar. Karena cadar khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib ditutup, ada yang mengatakan kada. Pendapat terkuat mazhab Imam Syafi'i, cadar hukumnya wajib. Pendapat terkuat
al-asah, pendapat yang paling sahih dari mazhab Imam Syafi'i itu cadar hukumnya wajib. Jadi nang ketujuh berarti pendapat terkuat suruh bini bercadar wajib hukumnya. Nah, lalu pendapat kedua ada yang memadahkan sunnah, tapi dengan catatan sunnah ini dengan catatan kalau bibiniannya ini kadang menimbulkan fitnah ketika wajahnya terbuka. Ya, ada bibinian itu bila muhanya terbuka, kelihatan orang banyak nambah melihat. Coba itu jadi bini kode, itu berarti fitnah sudah. Adanya di rumah bisi bini, ya bini orang, jadi bini awak. Sampai apabila nang kaito kadang mau habis, lam takfihi nisaul alamin. Kalau laki-laki kadang mau menundukkan pandangan, kalau laki-laki kadang mau merasa cukup dengan apa yang ada, lam takfihi nisaul alamin. Sejagat raya bibinian kadang bakal cukup memuasakan nafsu. Nafsu kadang mau habis, kadang mati loh. Jadi kayak bapak, udah qanaah, terima apa yang ada, makan seadanya aja sudah. Asam lawan bawang, makan asam bawang, jangan makan ayam panggang. Ada boleh, ada qanaah hidup. Bayang makan aja dah, di surga kena paling bunas kita habis kesah sudah. Ya, jadi kan ada kan bibinian yang gitu. Nah, bila muhanya kelihatan orang kena galau. Orang kena kacau hatinya, jadi fitnah intinya. Apalagi zaman ini, naudzubillah, banyak sudah fitnah nang itu, banyak sudah kejadiannya lah. Hati-hati, ma taraktu fitnatan min ba'di adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak meninggalkan fitnah setelahku pada nanti ya Rasulullah yang paling parah untuk laki-laki adalah perempuan. Jadi bila ada bibinian muhanya ini bila kelihatan orang-orang banyak galau, lelakian banyak tersihir lah, terlele, orang bahayal-hayal. Modelnya tuh ibarat lelakian dulu Abdullah bin Abdul Muttalib Dzul Qadril Azim. Siapa beliau? Ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, hidup di Mekah sebagai pemuda yang tampan. Seluruh wanita yang ada di Mekah bercita-cita ingin menjadi istrinya Abdullah. Kenapa? Karena dalam diri Abdullah ada nurnya Nabi Muhammad. Jadi semakahan tuh model, wah, mudah-mudahan aku jadi bininya Abdullah. Mudah-mudahan aku jadi bininya Abdullah. Pas Abdullah kawin lawan Siti Aminah, ibundanya Rasulullah, hilang sudah nurnya Nabi, berpindah kepada Aminah. Jadi Abdullah ini kada menarik lagi sudah. Jadi binian Abdullah kada bulas lagi. Kenapa? Berpindah sudah ke Siti Aminah. Bahkan ada riwayat ratusan wanita meninggal, mati gara-gara Abdullah kawin dengan Siti Aminah. Apa bahasanya itu? Kemudian putus asa tuh, kemudian tadi ada harapan lagi tuh, apa bahasanya tuh? Nah, hamilnya kawin dia lawan Aminah, berarti putus harapanku sudah. Makanya aku baik gantung diri ya sudah. Kayak itu modelnya. Oke. Ada lah. Jadi Masya Allah nih pertanyaannya tadi siapa nih? Bagaimana misal ada perempuan yang bercadar tapi tidak pakai kaos kaki? Ulu tuh bilangnya di binian bercadar pasti nang ulu lihat betisnya ulu. Belum betisnya kelihatan aja berarti ini orang kada berilmu benar lagi, kada paham. Yang wajib ditutupi adalah batis, bukan wajah. Kalau batis, sepakat seluruh ulama mulai masyrik sampai maghrib, sepakat ulama perempuan itu kakinya aurat. Jami'i badaniha siwa kaffaiha
siwa wajhaha wa kaffaiha zahiran wa batinan, selain wajah dan dua telapak tangannya, zahir dan batinnya. Zahir ini, batin ini. Ya, ini pun dikhilafkan oleh ulama. Tapi untuk batis itu sepakat, cari aja dia pendapat yang terlemah sekalipun dari kalangan mazhab Syafi'i gitu kan. Alhamdulillah. Jadi paham aja itulah. Jadi yang diutamakan sebetulnya itu nutup batis. Jadi laki-laki, lelakian tukarakan bini kaos batis supaya batisnya jangan dilihat oleh ajnabi karena itu aurat. Dia kelihatan dia dosa, tanggung aja mentahan. Aku nukarakan kaos batis itu murah, murah meriah. Apalagi nukar di Banjar murah lagi, apalagi nukar 20 karung sekali nukar makin murah lagi. Ada harga partai lagi, harga distributor. Apakah sah sholat orang yang sujud pertama bisa menempelkan kaki ke lantai, sujud kedua kakinya tegak? Nah, ini kurang perhatian juga. Banyak orang macam ini, namun lihat ada juga suah melihat imam macam ini, suah juga, makmum suah juga. Waktu sujud pertama, ini kawajib batis berlipat gitu. Jadi jeri-jeri batisnya kawajib dilipat rakaat apa pada sujud pertama. Sujud pertama jeri-jeri batisnya dilipat ini baik. Habis sujud pertama duduk antara dua sujud. Habis duduk antara dua sujud, sujud lagi sujud kedua batisnya kada lagi kayak itu, tapi kayak itu aja. Rata jagat, berarti yang kena hanya ru'usul asabi, ujung-ujung jari, ini kada cukup lagi. Yang disuruh bukan ru'us tapi butun, perut-perut jari. Sebilah barang lipat tangan rahat sujud, jempolnya barang. Dua bilah kawa, alhamdulillah. 3, 4 bagus, kawa kelimanya syukur. Itulah bagaimana metode mencuci pakaian di mesin cuci agar tidak mutanajis. Bajunya dulu ditimbai ke mesin cuci. Ada banyak orang banyui dahulu, jangan, karena air itu sifatnya mendatangi. Jadi ini mesin cuci buat di pakaian. Kalau kita yakin pakaian yang kita buat ini kadada pakaian yang kena najis, paling hingga kena licak, bekas palu, bekas daki, bekas apalah, yang kadada najis, ya sudah berarti aman. Tapi kalau ada, oh ini pakaianku ini bekas kena najis, namun kita masih kawal memilah-milih, bagus lah. Oh ini yang bernajis kumpulkan dulu. Oh ini baju kakak semalam nih kami nih. Ini bekas kau semalam tak cirit nih. Ini bekas kau semalam. Jadi pisahi maksudnya. Namun kita memungkinkan misahi gitulah. Jadi ini mesin cucinya, kumpulkan baju kotor di keranjang satu, dipingkuti, ini bernajis, ini suci, ini kada najis, ini rigat aja, ini bekas cirit tadi nih, yalah ini bekas ini bekas darah semalam bekas, ini bersih, ini berarti yang di dalam sini bersih semuaan, dalam artian kada najis. Nah yang najis gini, basahi dulu lawan banyu, buang. Kalau enggak darah di ujung sini, ya basahi darahnya, buang. Jadi masukkan kalau sudah suci walaupun masih rigan, itu cara kayak itu bisa juga. Atau koler itu banyunya sedikit ya sudah brok semuaan, tapi tetap banyu kena yang mendatangi banyu. Habis itu cuci, sudah habis loh. Kalau sudah habis lalu buang banyu tadi, itu banyu najis plus banyu sabun, buang banyunya, tertinggal lagi bajunya. Lalu tutup lagi, tumpahi lagi banyu banyak-banyak, apalagi banyu banyak-banyak sampai seluruh pakaiannya itu tenggelam, sampai baju itu bertahan di dalam. Sudah habis tenggelam baju itu bersih sudah. Itu simpel sebetulnya, tapi yang terbagus caranya dipilah-pilih tadi, itu yang harap itu diaplik lagi kan. Apakah ada gibah yang berpahala? Wah, siapa yang takut nih? Anton, baik. Nota. Pertanyaannya dari nota. Apakah ada gibah yang berpahala? Ada lagi gibah itu yang berpahala.
Ada. Ghibah itu hukumnya haram, kada boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah sebagian dari kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuh. Nah, ada bertanya, oh, duit ada isinya ya lah. Nota kitab. Apakah ada gibah yang berpahala? Ada. Contohnya kayak apa? Ada orang hendak kawin. Yuk, siapa hendak kawin? Hendak kayak pemerintahan. Kejar ya tahunan gitu. Ada orang hendak kawin. Lah, telan lagi pulang kita malam ini. Banyak banget tahunan. Cancel adalah penting nih lagi dah, ada bahasa lagi. Apakah ada gibah yang berpahala? Contohnya kayak ini tadi, ada orang hendak kawin, lalu orang tadi si lalakian atau si bibiniannya tadi mencari-cari kabar tentang calon mempelai orang yang dihandakinya ini ada naksir lawan orang serius, lalu ini cari kayak apa karakter orang ini. Mau kada mau ini harus cari informasi tentang orang yang dikehendakinya ini. Lalu dicarinya informasi. Ini datang misal kapian, ada orang datang kapian. Misal mang atau paji atau guru atau siapa, ulun ini hendak jujur lawan pian, ulun minta bantuan pian, ulun datang ke sini jujur lawan pian, ulun ini jujurlah hendak melamar si fulanah atau ulun hendak dilamar oleh si fulan kalau beginian. Lalu menurut pian, orang tuh baguslah. Jujur aja kita, serius aja pian. Oleh pian nih akrab lawan inya. Oleh inya tuh mulai lagi dahulu patuh lawan pian akrab. Jadi ulun minta informasi tentang inya dan ini ulun serius karena bagayaan hendak tahu kabarnya. Kita jelaskan. Berarti kita membuka-buka keaiban inya kan. Inya tuh kan kurapan dulu. Yang kedua inya tuh culikan orangnya. Yang ketiga ya tuh. Jadi aib-aibnya dikisahkan tuh. Dikisahkan aib-aibnya supaya jangan tak tukar kucing di dalam karung. Berarti kita menggibahinya lah. Gibah sebetulnya, cuman itu boleh dan berpahala karena kita menyelamatkan orang mengawini si curi. Coba kalau sudah bakat lah, ayo cewa orang sudah resepsi pulang habis puluhan juta, sekalinya curi kadang kepadaan, sekalinya berita luloi tapi kurang. Jadi kan baik tuh. Nah, kita nang tahu boleh mengadakan, tapi jangan pengumuman apalagi di WhatsApp misal. Ada boleh, kan berdua kan sifatnya. Lalu kita sambati. Karena itu kita bahas panjang-panjang ada dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Suah belajar itu dulu di Pamangking lawan guru Ahmad Abdul Isor. Pasti ada yang tertawa di luar dah. Ya lah. Ada 6 hal yang boleh kita menggibah. Di antaranya itu tuh. Ada apa? Ya, bahkan berpahala tuh. Ada 6 hal yang kita dibolehkan menggibah. Di antaranya memberitahu aib orang lain kepada seseorang yang perlu atau pian jadi saksi dalam kasus. Mau kada mau pian berkisah. Kada boleh menutupi kan? Kalau saksi itu kan apa adanya kan dikisahkan. Kan insyaallah ni landung sudahnya. Ada lambat ya kalau hujan awalnya kalau berikan alhamdulillah. Jadi zikir kita baca belajaran kawa alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT amal ibadah kita dan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf kalawasan karena wallahu a'lam tertahuyo apa makalayau, tapi mudah-mudahan semuaan bermanfaat ke dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا أتقياء علما نرضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغراب اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة اغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أرجوة وصعبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الشمس والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم ربنا كريم